dan malamku telah menjadi siang. Dahsyat dan ajaib semua yang kau selesaikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang sejati? Kemanakah aku dapat lari menjauhi kasih anugerahmu? Kau ada di sana, ku melangkah ke dunia, kau juga ada. Ku kan terbang tinggi dengan sayapmu, diam dalammu, dan tangan kananmu kan menuntunku dan memegangku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang sejati? Kemanakah aku dapat lari menjauhi kasih anugerahmu? Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi kembali semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan renungan pada saat ini, ya, kiranya dapat menguatkan bahkan menolong setiap kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah kekuatan yang baru, terus baru, yang dapat menolong dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tema renungan yang saya ambil, yang saya bawakan pada saat ini, yaitu diambil dalam Ibrani 12 ayat 5-7 dan 2 Korintus 5 ayat 7, dan temanya mengenai tentang Tuhan mengubahkan keadaanmu. Bahkan Tuhan dapat mengubahkan keadaan saya, bahkan keadaan saudara semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Tuhan dapat mengubahkan setiap keadaan kita. Setiap kita yang mendengarkan renungan pada saat ini, tidak ada yang tidak terlepas dari yang namanya sebuah permasalahan, pergumulan, kerinduan, bahkan harapan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang dapat menolong dan dapat memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang, umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat Tuhan, kita percaya bukan karena kita melihat, tapi kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang dapat menolong dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan melihat setiap keberadaan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat. Sekali lagi saya bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, kita hidup karena kita percaya, bukan karena melihat. Ya, saya yakin dan percaya setiap apapun yang kita hadapi, setiap apapun yang sedang kita alami pada saat ini, apapun keadaan kita, apapun persoalan permasalahan yang sedang kita jalani, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, tapi sering sekali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa kita bisa, kita merasa bahwa kita ini mampu untuk menjalani semuanya yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudari terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini, ya, renungan pada saat ini mengingatkan, bahkan mengajari setiap kehidupan kita. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat 5-7. Ibrani 12 ayat 5-7. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 5-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya baca kembali di ayat yang 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara terkasih dalam Tuhan, Ibrani 12 ayat 5-7 ini mengatakan bahwa di manakah ada seorang ayah yang tidak menghajar seorang anaknya. Ya, kita percaya, kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita Tuhan mengizinkan melewati suatu permasalahan, keadaan yang sedang kita alami pada saat ini membuat kita sering putus asa, membuat kita takut, membuat kita tidak tahu harus mengandalkan siapa. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bahwa ada Tuhan yang selalu setia, ada Tuhan yang memberikan semuanya boleh kita alami, supaya kita apa? Berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan mengajar kita, Tuhan memberikan situasi keadaan yang tidak baik untuk kita alami, bukan membuat kita supaya putus asa, bukan membuat kita supaya kita menjadi orang-orang yang lemah, tetapi apa? Menjadi orang-orang yang kuat. Kita sadar bahwa Tuhan menghajar kita, Tuhan membuat kita mengalami sesuatu hal yang berat untuk kita alami, supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ya, itu bukti. Kita anggap sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita anggap itu adalah bukti kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan enak-enaknya aja, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin ya kita lupa kan Tuhan, tapi kita mengalami sesuatu hal yang mungkin kita sulit untuk kita hadapi, permasalahan yang mungkin berat dalam setiap kehidupan kita, itu membuat kita untuk mengandalkan Tuhan. Itu membuat kita untuk apa? Percaya bahwa janji Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak di dunia aja kalau mengajar anaknya, ya, mengajari anaknya, memukul anaknya, ya. Kalau misalnya bapak di dunia mungkin dia memukul fisik, ya, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi pukulan dari Bapa sorgawi, yaitu mungkin melalui setiap permasalahan yang kita hadapi, persoalan kita, pergumulan kita, itu untuk membuat kita terus maju, untuk mengikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan, agar kita tetap mengandalkan Tuhan, agar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudari terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan dapat menolong dan mengubahkan setiap keadaan kita pada saat ini. Saya tidak memperpanjangkan renungan firman Tuhan, tapi biarlah kita percaya,
Ya, kita percaya bahwa Tuhan melihat setiap keadaan kita, karena kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa kita memiliki iman, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang dapat menolong dan mengubah setiap keadaan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan setiap keadaan kami, keberadaan kami Tuhan. Jika ada kami yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau Allah yang menyembuhkan. Jika kami memiliki suatu persoalan, masalah, bahkan Tuhan Yesus suatu hal yang mungkin yang berat menurut pribadi kami untuk kami jalan dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap ganjaran, setiap permasalahan, setiap beban, setiap apapun dalam keadaan kami Tuhan, baik Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kehidupan kami Bapa, maupun itu tidak baik Tuhan, kami terus mau mengatakan bahwa Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengetahui setiap kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, maka kami akan dijadikan orang-orang yang luar biasa, Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman-Mu pada saat ini yang dapat menguatkan setiap kehidupan kami, yang dapat meneguhkan kembali iman, kepercayaan kami untuk terus percaya kepada Tuhan, mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang Tuhan Yesus kehidupan kami Bapa, di dalam setiap hari-hari yang Tuhan percayakan untuk boleh kami lalui, kiranya Tuhan Yesus hanya Engkau Allah yang menolong dalam setiap keberadaan kami, bahkan keadaan kami, situasi apapun yang kami alami, biarlah Tuhan Engkau Allah yang menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan pada saat ini Bapa, berkati setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus semua kami boleh dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku melangkah ke dunia, Kau juga ada. Ku kan terbang tinggi dengan sayap-Mu, diam dalam-Mu, dan tangan kanan-Mu kan menuntunku dan memegangku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang sejati? Kemanakah aku dapat lari menjauhi kasih anugerah-Mu?